Shalom. Ada banyak cinta bisa bersemi. Ada di tempat mall, ada saudara ya, di hutan mungkin, ada di tempat-tempat rekreasi, ada di sekolah. Tetapi saya mau berkata, di dalam Alkitab ada cinta yang bersemi di padang gurun. Mari kita baca ayatnya di dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Yeremia 2 ayat 2 berkata, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, pada cintamu, pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Tuhan, mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetapurannya. Saudara, ada cinta di padang gurun. Dan itu sering kali Tuhan menantinya. Tuhan menunggu apakah anak-anaknya pada waktu lewat padang gurun akan menyajikan cinta dan bukan menyajikan kemarahan. Akan menyajikan cinta. Dan di dalam cinta ada sebuah ucapan syukur. Ada sebuah hati yang percaya dan merindukan dia. Dan bukan merindukan makanan. Bukan merindukan semua kedagingan yang disodorkan oleh dunia. Saudara, di padang gurunlah saat-saat di mana Tuhan mau menggenggam. Di saat-saat di mana tidak ada manusia lain yang bisa menolong. Dan Tuhan ingin menyatakan keajaibannya. Saudara, padang gurun adalah saat di mana Tuhan ingin kita bersandar di bahunya. Padang gurun adalah saat di mana Tuhan berkata kita mengikuti dia. Mengikuti. Bahkan pada waktu tidak ada apapun alasan yang layak untuk kita mengikuti Tuhan. Saudara, biar bagaimana itu adalah saat-saat terbaik. Padang gurun selalu mendatangkan cinta yang sejati. Hari itu saya pulang dari Belanda. Dan pada waktu saya pulang dari Belanda, Tuhan berkata, maukah engkau melepaskan dan membuang semua ijazahmu? Saudara, hari itu saya tinggal di sebuah rumah yang belum selesai dibayar, sedang dicicil. Saya benar-benar tidak punya uang. Saya tidak punya teman satupun. Itu tempat yang baru di mana kiri kanan semua masih kosong. Dan bahkan untuk keluar harus berjalan kurang lebih 15 menit karena tidak ada kendaraan sama sekali. Dan itulah masa yang paling ajaib. Setiap kali saya tidak punya TV, saya tidak punya apapun. Dan saya hanya bisa berdua dengan Tuhan. Pada waktu suami saya pergi ke kantor, maka itu adalah jam di mana saya dengan Tuhan. Saya cuma bisa menyanyi, saya deklarasi, saya keliling kompleks, doa keliling. Saya mulai berteriak-teriak, saya baca Alkitab berfatsal-fatsal, saya membaca buku, saya merenungkan, saya menulis khotbah, saya mengirim saudara ke beberapa orang, saya menulis renungan demi renungan dan buku. Sekali lagi, itu menjadi sebuah saat yang paling ajaib. Tiba-tiba saya merasakan Tuhan itu begitu nyata. Ada hari di mana saya tidak ada makanan sama sekali. Tiba-tiba ada orang datang dan mengirim makanan yang saya suka. Dan dia berkata, saya kemarin dari kota tiba-tiba ingat kamu dan saya kirim. Hari itu di tengah saya sendiri, saya masih ingat. Tiba-tiba bel berbunyi dan ada seseorang membelikan saya sebuah hadiah kalung, anting, perhiasan komplit sangat indah. Dan dia berkata, Tuhan khusus menyuruhnya. Hari itu dia sedang makan di Kelapa Gading. Saudara, rumah saya di Kemang Pratama, Bekasi. Dan orang ini sedang makan di Kelapa Gading. Saudara bisa bayangkan. Pada waktu dia makan siang di Kelapa Gading. Dan dia seorang yang sangat sibuk. Di sebelah restoran ada toko emas. Dan begitu dia lihat toko emas itu, Tuhan bicara sangat jelas. Belikan ini. Dan dia pergi ke toko emas, dia lihat. Dan dia lihat ada tanda matahari, ada kalung matahari, ada anting matahari. Dan dia belikan.
Dan dia kirim ke Bekasi hanya untuk memberikan sebuah perhiasan cinta yang diberikan oleh Tuhan buat saya kekasihnya. Berapa banyak orang yang mau mengalami ini? Mereka lebih suka mengalami dari manusia. Mereka lebih suka mengalami dari kekasih. Padahal Tuhan sedang menunggu engkau di padang gurun. Dan Tuhan berkata, nak, maukah engkau menantiku? Maukah engkau mengejarku? Maukah engkau bersandar di bahuku? Dan mari kita buat sebuah perjalanan yang paling indah. Sehingga padang gurun akan berubah menjadi taman Firdaus. Taman cinta yang setiap jejaknya bahkan menimbulkan mata air. Hari itu ayah saya khotbah di satu tempat. Dan pada waktu dia berkata, jangan berharap sama manusia, tapi berharaplah sama Tuhan. Ada embok-embok berkata, inggih. Kemudian ayah saya berkata, banyak manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Ini embok-embok teriak lagi, enggih. Benar, enggih katanya. Saudara, dia teriak-teriak terus sampai papa saya itu berkata, ini kenapa ya ada embok enggih ya. Saudara, dan kemudian selesai kebaktian, ayah saya langsung mendatangi mbok ini. Karena si mbok ini tidak berani mendatangi ayah saya yang hamba Tuhan, kota istilahnya. Dan ayah saya tanya, Mbok punya masalah atau Mbok punya pengalaman sesuatu? Kenapa Mbok semangat terus teriak enggih, inggih, enggih? Ya. Saudara, itu bahasa Jawa artinya iya, itu saudara ya. Saudara, kemudian Mbok ini berkata, saya itu kalau setiap hari mau kebaktian harus jalan sendiri selama 2 jam. Dan itu melewati sebuah jalan yang tidak ada lampu sama sekali. Kadang-kadang pada waktu malam, dia berkata saya ini tidak bisa karena tidak kelihatan sama sekali pulang dari gereja. Dan saya cuma berkata, Tuhan, saya gimana ini jalan dalam gelap, tidak ketok sama sekali, tidak kelihatan sama sekali. Dia bilang tiba-tiba itu bulan seperti di atas kepalanya. Dan itu menerangi sampai jalanan itu sepertinya sangat terang. Sampai dia ke rumah. Dia berkata kadang-kadang dia sangat capek. Dia bilang, Tuhan, saya sangat capek dan jalannya mendaki. Saya sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba bisa ada pedati yang lewat dan berkata, Mbok ayo ikut. Dia berkata, tetapi satu pengalaman yang paling mengesankan. Ketika hari itu dia doa, dia berlutut nyembah sendiri. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Dan waktu keluar dia kaget. Dia lihat orang bule ganteng. Dan pada waktu dia tanya, siapa namanya? Cari siapa? Orang ini berkata, aku Yesus yang kamu sembah. Saudara, mbok ini berlutut dan orang ini masuk makan bersama embok ini. Makan dari makanan yang dimasak oleh embok ini. Saudara, dan embok ini berkata, Alkitab itu benar-benar nyata. Bahwa Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu. Aku mengetok dan aku mau makan bersamamu. Saudara, di zaman yang modern seperti ini tidak banyak orang yang percaya. Tidak banyak orang yang mengalami itu. Karena seringkali kita terlalu sibuk, terlalu banyak orang, terlalu rame. Terlalu saudara hidup mengandalkan kekuatan kita. Tapi ada embok ini yang mungkin selama hidupnya di padang gurun. Sepi, sendiri, miskin, tidak punya siapa-siapa. Jauh dari kota. Untuk kebaktian saja butuh jalan kaki 2 jam. Tapi disitulah ada cinta yang bersemi. Karena ada cinta di padang gurun dari hatinya sendiri yang menunggu kita.
cinta yang tidak berujung, cinta yang kekal selamanya. Mari jangan marah, jangan lewati padang gurun dengan bersungut. Ada cinta yang menanti saudara dan saya.